Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Genderuwo Berwajah Pak Broto. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Ketika banyak sekali yang tak terjawab oleh keterbatasan manusia, maka jalan terbaik adalah memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jawa Tengah, 1989. Nanang merenung sebentar di ruang tamu rumahnya. Dia baru saja datang dari rumah sakit. Bapaknya sedang sakit keras dan saat ini di ruang gawat darurat. Dia memang disuruh pulang oleh ibunya dan bergantian menjaga di rumah sakit. Tapi jujur, bukan hanya sakitnya sang bapak yang mengganggu pikirannya. 3 hari lalu, bapaknya memberikan emas batangan ketika tengah malam dan ketika itu sambil membangunkannya. Entahlah berapa nilai emas itu. Yang jelas, Nanang meyakini bahwa jika emas itu dijual, jumlah uangnya pasti sangat banyak. Apalagi untuk ukuran keluarganya yang selama ini secara ekonomi biasa-biasa saja. Salah satu yang ada di pikiran Nanang adalah dari mana bapaknya mendapat emas itu, atau mendapat uang untuk membelinya. Ketika itu, tak ada kalimat lain yang dikatakan oleh bapaknya selain bahwa emas itu memang untuk dirinya dan kelak bisa dipakai untuk modal usaha. Memang selama ini bapak dan ibunya sering bertengkar. Mungkin itu yang membuat bapaknya merahasiakan tentang emas batangan ini. Pagi harinya, setelah memberi emas, bapaknya tiba-tiba sesak nafas dan sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Sebagai anak tunggal, akhirnya Nanang harus tidur sendiri di rumah malam itu. Selama 2 hari menjaga bapaknya, Nanang juga tak pernah mendengar penjelasan apapun tentang emas. Yang selalu diucapkan bapaknya adalah nasihat tentang menjadi orang yang baik dan kelak harus bisa menjaga nama keluarga dengan menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Setelah makan malam dan menghabiskan 2 batang rokok, Nanang pun berangkat tidur. Selama di rumah sakit, tidurnya memang tidak pernah nyenyak. Tak lama setelah terlelap, Nanang mendengar suara ketukan pintu. Begitu Nanang membuka, ternyata yang datang adalah Pak Karim, tetangga depan rumahnya. Pak Karim datang dengan diantar mobil ambulans rumah sakit. Tak lama kemudian, turunlah bapaknya dari ambulan dengan dibantu seorang petugas yang ikut mengantar. Kata Pak Karim, ibunya masih di rumah sakit mengurus administrasi. Nanang pun menggandeng bapaknya masuk sampai ke dalam kamar. Tak lama kemudian, petugas rumah sakit pamit dan Pak Karim juga pulang. Di dalam kamar, bapaknya sempat mengulangi pesan 3 hari lalu bahwa emas pemberiannya agar disimpan
atau dijual untuk modal usaha. Dan setelah minta segelas air putih, bapaknya mengaku mengantuk dan ingin segera beristirahat. Tak lama kemudian, Nanang pun kembali ke kamarnya. Rasanya belum terlalu lama terlelap, Nanang mendengar lagi suara ketukan pintu. Kali ini terdengar jelas bahwa yang diketuk adalah pintu kamarnya. Sambil menggosok-gosokkan mata, Nanang pun berdiri dan membuka pintu. Tapi kali ini, yang ada di hadapannya adalah sesuatu yang sangat mengejutkan sekaligus sangat menakutkan. Bapaknya berdiri di depan pintu, tapi tidak sendirian. Tepat di sampingnya berdiri pula sesosok makhluk berbulu hitam tebal di sekujur tubuhnya. Badannya besar dan tinggi, yang bahkan bapaknya Nanang hanya setinggi dada makhluk itu. Nanang tentu sangat terkejut sekaligus ketakutan. Tapi entah kenapa, lidahnya terasa tiba-tiba kaku dan tak mampu mengucapkan apa-apa. Lalu, di hadapan Nanang, makhluk itu mengulurkan emas batangan pada bapaknya. Di sini, Nanang langsung teringat bahwa ukuran dan bentuk emas batangan itu sama persis seperti yang diberikan oleh bapaknya 3 hari lalu. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa makhluk menakutkan itu? Yang ada di pikiran Nanang berikutnya adalah makhluk yang sedang bersama bapaknya adalah sesosok genderuwo. Walau Nanang tak pernah melihat secara langsung sebelumnya, tapi seperti itulah konon ciri-ciri makhluk yang disebut genderuwo. Lalu, yang terjadi berikutnya ternyata jauh lebih mengerikan. Genderuwo itu tiba-tiba mengangkat tubuh bapaknya yang terlihat kecil di hadapan makhluk itu. Lalu, dengan keras, tubuh bapaknya dibanting ke lantai. Suara teriakan yang melolong menggema dengan keras. Nanang merasa terpaku dalam ketidakberdayaan. Bahkan untuk sekedar menutup mata, Nanang tak mampu lagi. Seperti ada kekuatan besar yang memaksa Nanang untuk menjadi saksi atas kejadian mengerikan itu. Sementara genderuwo itu terlihat sangat marah yang entah karena apa, suara teriakan bapaknya semakin keras terdengar. Permintaan tolong yang menyayat hati terdengar berulang-ulang. Sampai beberapa saat kemudian, suara itu semakin melemah dan akhirnya tak terdengar sama sekali. Bersamaan dengan itu, tubuh bapaknya tidak bergerak. Lalu, tiba-tiba terdengar hembusan angin kencang masuk ke dalam rumah dan berputar-putar seperti angin topan. Kemudian, sosok genderuwo itu hilang lenyap entah kemana. Ketika Nanang merasakan kekuatannya kembali, dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Dan Nanang pun terbangun. Ada rasa lega di hatinya. Kejadian barusan ternyata hanyalah mimpi. Tapi sekaligus memunculkan kekhawatiran yang tiba-tiba, yaitu
tentang kondisi bapaknya di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Nanang mengambil sepeda motor bututnya dan segera berangkat ke rumah sakit malam itu juga. Kucuran keringat dingin dan air mata membungkus sempurna ketakutannya selama perjalanan. Dan begitu sampai di rumah sakit, terpampanglah pemandangan yang dari tadi dikhawatirkan. Bu Narni, ibunya Nanang, terlihat menangis histeris di ruang UGD. Nanang yang langsung berlari menghampiri, berusaha ditenangkan oleh petugas rumah sakit. Bapaknya baru saja meninggal dunia. Nanang merasakan dunia runtuh seketika. Sebagai anak tunggal, Nanang sangat dekat dengan bapak maupun ibunya. Walau selama ini beliau berdua terlihat sering bertengkar. Nanang pun memeluk erat sang ibu dan mereka berdua tenggelam dalam kepiluan yang amat dalam. Singkat cerita, keesokan paginya jenazah bapaknya disemayamkan. Di sini ada yang aneh. Para tetangga mengaku kesulitan menggali tanah dan butuh waktu lebih dari 1 jam untuk itu. Memang ketika itu sedang musim kemarau, dan banyak warga yang memang mengeluhkan kondisi tanah di sawah yang juga lebih keras. Nanang berharap ini bukan pertanda buruk. Apalagi selama ini bapaknya terkenal sebagai orang yang sangat baik di mata para tetangga. Hanya saja Nanang tak bisa memungkiri bahwa terlalu sering terdengar cerita tentang kendala ketika pemakaman yang konon sangat erat kaitannya dengan apa yang dilakukan almarhum selama masa hidupnya. Di pekuburan, Nanang yang sangat terpukul harus berkali-kali ditenangkan oleh para tetangga dan sesepuh desa. Waktu pun bergulir dan tahlilan malam ke-7 telah selesai dilaksanakan. Tapi ada peristiwa yang lagi-lagi sangat mengganggu. Beberapa warga mengaku ditemui sosok genderuwo di dekat kuburan. Ini sebenarnya agak aneh, karena kebetulan posisi pekuburan yang dikelilingi rumah penduduk, dan dari dulu tak pernah terdengar cerita menyeramkan dari sana. Intinya, kuburan kampung itu terkenal sebagai kuburan yang aman dan tidak angker. Beberapa orang lalu mengaku tak berani lagi melewati sekitar kuburan di malam hari. Juga yang tinggal di sekitarnya. Mereka merasa harus berhati-hati karena konon genderuwo itu selalu datang tiba-tiba dan cukup sulit diusir. Lagi-lagi Nanang merenung malam itu. Salah satu yang dikhawatirkannya adalah omongan dari warga bahwa genderuwo itu ada hubungannya dengan kematian bapaknya. Rasanya kemungkinan itu akan sangat kuat karena tak pernah terdengar kemunculan makhluk aneh apapun selama ini. Sekitar jam 11 malam, Nanang pun tidur bersama semua pikiran buruk yang berkecamuk di benaknya. Tapi kali ini dia bermimpi lagi seperti minggu lalu. Hanya saja yang datang dalam mimpinya adalah bapaknya seorang diri, tanpa ditemani siapapun atau apapun. Dan
Yang terjadi ternyata tak kalah mengerikan. Awalnya ada ketukan pintu di kamarnya, dan setelah dibuka, bapaknya berdiri di sana sambil mengulurkan emas batangan pada Nanang. Lagi-lagi, ukuran dan bentuknya sama persis. Yang sangat mengerikan adalah luka yang memenuhi sekujur tubuh bapaknya. Bahkan, wajah bapaknya berlubang di sana-sini dengan bola mata yang menjulur keluar sangat mengerikan. Tak ada kalimat apapun yang diucapkan, tapi dari suara nafasnya, Nanang meyakini bahwa bapaknya sedang sangat tersiksa. Nanang pun terbangun dengan keringat dingin yang deras mengucur. Kali ini dia berniat membangunkan ibunya dan menceritakan sesuatu yang selama ini dirahasiakan. Sang ibu terlihat sangat terkejut. Bapakmu nggak pernah cerita kalau punya emas atau banyak uang, nak. Begitu ucap ibunya dengan suara bercampur tangis. Sang ibu juga mengaku masih merasa sangat bersalah karena sering bertengkar dengan almarhum. Lalu, ini yang mengejutkan. Ternyata ibunya juga mengalami hal yang sama, bahkan hampir setiap malam, yaitu bermimpi didatangi almarhum dengan kondisi wajah dan tubuh mengenaskan. Dan dalam mimpi terakhir tadi malam, almarhum menangis dan minta untuk selalu didoakan agar dimohonkan ampunan. Nanang pun memeluk erat sang ibu yang suara tangisnya terdengar semakin keras. Dan ketika Nanang menanyakan tentang emas batangan, ibunya tak berani mengambil keputusan dan menyarankan Nanang untuk minta nasihat pada Mbah Suradi, salah satu sesepuh desa yang juga guru ngaji serta dikenal punya kemampuan terhadap hal-hal gaib. Keesokan harinya, Nanang didatangi oleh Burhan, sahabat sekaligus tetangganya. Awalnya, Burhan mengaku hanya berkunjung biasa. Tapi karena wajah Burhan terlihat menyimpan sesuatu, Nanang pun segera mencecar dengan berbagai pertanyaan. Sampai akhirnya, Burhan pun buka suara. Maaf Nang, sumpah saya nggak bermaksud jelek ya, tapi ini harus saya sampaikan. Kalimat pembukaan itu membuat perasaan Nanang menjadi makin tidak nyaman. Dan ternyata yang disampaikan Burhan memang adalah sesuatu yang menakutkan. Bahwa dari bisik-bisik warga, sosok genderuwo yang beberapa kali terlihat di sekitar kuburan berwajah almarhum bapaknya Nanang, alias Pak Broto. Kabar itu terasa bagai halilintar yang datang menghujam. Tentu, ini adalah aib bagi keluarga. Nanang lalu teringat serangkaian mimpinya dan mimpi ibunya. Sekaligus teringat kembali kejadian ketika pemakaman bapaknya yang banyak menemui kendala. Burhan pun berulang-ulang minta maaf jika saja berita darinya menjadikan Nanang tidak nyaman. Dan sama seperti Bu Narni, Burhan juga menyarankan Nanang minta nasihat dan saran pada Mbah Suradi, agar semua kabar yang beredar tak berkembang menjadi fitnah
bagi keluarganya. Malam harinya, Nanang pun berangkat ke rumah Mbah Suradi. Ketika itu, sekitar jam 9 malam. Nanang memang sengaja memilih waktu seperti itu karena Mbah Suradi selalu mengaji anak-anak di masjid setelah maghrib, dan terkadang ada tamu setelah isya. Pada Mbah Suradi, Nanang menceritakan semuanya. Dari mimpi aneh yang dialaminya juga ibunya, sampai kabar bahwa genderuwo yang muncul di sekitar kuburan berwajah bapaknya. "Saya memang juga dengar itu," begitu ucap Mbah Suradi dengan suara parau dan berat. Di umur yang mungkin lebih dari 70 tahun, beliau masih terlihat sehat. Tapi Mbah Suradi buru-buru melanjutkan bahwa kabar seperti itu sama sekali tak terjamin kebenarannya, dan jangan sampai menjadi fitnah yang tidak berdasar. Nanang lalu mengungkapkan pula salah satu kekhawatirannya, yaitu tentang kemungkinan almarhum bapaknya melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Nanang bahkan juga menyampaikan sesuatu yang mungkin saja serupa, bahwa dulu dia pernah mendengar dari salah satu teman sekolah tentang orang yang meninggal, dan banyak orang menemui genderuwo yang berwajah dirinya. Dan kabarnya, orang itu semasa hidupnya menjalani pesugihan. Tak lupa, Nanang juga menceritakan tentang emas batangan yang diberikan oleh Pak Broto bapaknya. Mbah Sudiro lalu terlihat diam sejenak. Kemudian beliau membawa sebuah cerita, yaitu peristiwa yang terjadi di desa ini ketika Mbah Sudiro masih kecil, juga di kuburan yang sama. Ketika itu banyak yang mengaku ditemui sosok genderuwo berwajah Pak Jarot yang meninggal beberapa hari sebelumnya. Memang juga beredar kabar tidak sedap kala itu, yaitu Pak Jarot diisukan mempunyai pesugihan, yang karena tidak menyerahkan tumbal, akhirnya dia sendiri yang jadi korban. Tapi menurut Mbah Sudiro, kejadian yang mirip sama sekali tak bisa diartikan sama. Apalagi selama hidupnya Pak Broto terkenal sangat baik pada para tetangga. Akhirnya, karena merasa tak berani mengambil keputusan terhadap pertanyaan Nanang tentang emas batangan, Mbah Sudiro mengajak Nanang sholat istikharah. Kebetulan rumah Mbah Sudiro tepat bersebelahan dengan masjid. Setelah ambil wudhu, Mbah Sudiro pun mengajak Nanang ke masjid untuk sholat di sana. Posisi mereka agak berjauhan, karena Mbah Sudiro beralasan agar sama-sama khusyuk dan fokus dalam berdoa. Mbah Sudiro juga menjelaskan bahwa sholat istikharah adalah sebuah media untuk meminta keputusan pada Yang Maha Kuasa, yang kali ini tentang mau diapakan emas batangan itu. Setelah sama-sama sholat, Mbah Sudiro pun menyuruh Nanang pulang. Tak lupa beliau mengatakan bahwa jawaban dari sholat istikharah biasanya akan berupa kemantapan hati atau mimpi.
beliau juga menyarankan Nanang untuk sholat istikharah setiap malam, sekaligus Basudiro sendiri juga akan melakukannya. Sudiro pun pamit pulang, dan sesampai di rumah dia menyampaikan semua saran dari Mbah Sudiro pada ibunya. Bu Narni, ibunya, juga berniat melakukan hal yang sama, yaitu sholat istikharah sampai benar-benar merasa mantap untuk membuat keputusan. Ternyata ibunya juga pernah mendengar cerita tentang Pak Jarot yang tadi diceritakan oleh Basudiro. Dan sang ibu punya kekhawatiran yang sama. Apalagi selama beberapa bulan terakhir, bapaknya sering keluar sampai larut malam tanpa jelas kemana karena tak pernah mengaku. Saran dari Mbah Sudiro pun dilaksanakan. Setiap malam, sekitar tengah malam, Nanang selalu sholat istikharah. Dan singkat cerita, di malam kelima, dia bermimpi didatangi Pak Broto lagi. Setelah malam-malam sebelumnya tak mengalami mimpi apapun. Kali ini ada yang berbeda. Awalnya juga terdengar ketukan pintu, dan begitu dibuka, Pak Broto berdiri di sana tetap dengan wajah yang menakutkan. Hanya saja, setelah menatap Nanang beberapa detik, Pak Broto melangkah mundur dan sampai di jarak cukup jauh, tersungging sebuah senyuman di wajahnya. Nanang yang terbangun penuh ketakutan segera menghampiri kamar ibunya. Dan ternyata sang ibu mengalami mimpi yang mirip. Bahwa Pak Broto datang dengan wajah yang menakutkan, tapi terlihat tersenyum setelah melangkah mundur agak jauh. Kata sang ibu, senyuman Pak Broto sangat jelas terlihat. Dan semacam ada kebahagiaan di tengah-tengah derita yang sedang dirasakannya. Keesokan malamnya, Nanang pergi lagi ke rumah Basudiro. Mimpi yang dialaminya pun langsung diceritakan, termasuk mimpi ibunya yang juga mirip. Basudiro yang mendengarkan dengan seksama, lalu mengatakan bahwa emas batangan itu bisa dijual dan dipakai modal usaha. Kata beliau, awalnya juga ragu untuk menyarankan itu, karena rangkaian cerita serta kabar buruk yang terdengar dari bisik-bisik warga. Tapi Basudiro mengaku sebagai manusia yang lemah dan lebih percaya pada hasil sholat istikharahnya, tanpa beliau menyebutkan kemantapan hati atau mimpi seperti apa yang beliau alami. Dan ketika Nanang memberanikan diri apakah Pak Broto bapaknya telah menjalani pesugihan, Basudiro hanya terdiam beberapa saat dan lalu tersenyum datar. Basudiro lalu menerangkan bahwa pesugihan adalah sesuatu yang seperti ada dan tiada. Hanya saja, memang banyak manusia yang terjerumus karena bersinggungan terlalu jauh dengan makhluk gaib. Dan memang mereka ingin menyesatkan langkah manusia dalam kehidupan ini. Beliau juga mengingatkan bahwa sebagai anak, Nanang seharusnya tak tenggelam dalam prasangka-prasangka buruk pada almarhum bapaknya. Yang paling penting adalah selalu mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di
alam sana. Karena wajah dan senyum Mbah Sudiro terlihat sangat berwibawa, Nanang pun tak berani menanyakan lebih lanjut. Walau jujur, pikirannya masih sangat terganggu dengan kemungkinan itu, yaitu bapaknya dulu menjalani sebuah pesugihan sehingga bisa memiliki emas batangan atau uang banyak untuk membelinya. Akhirnya, karena sama sekali tak paham tentang dunia pesugihan, Nanang pun berusaha melupakan semua prasangka itu. Tak terasa, waktu bergulir kembali, dan kejadian meninggalnya Pak Broto telah berlalu sekitar 10 tahun. Beberapa kali Nanang masih mengalami mimpi yang sama. Bapaknya datang dengan sekujur luka di tubuh dan wajahnya, lalu tersenyum ketika berada di jarak yang agak jauh. Nanang kini telah berumah tangga dan mempunyai anak satu, yaitu Wahyu yang kini berumur 4 tahun. Bu Narni ibunya meninggal ketika Wahyu baru berumur 1 tahun. Begitu pula Mbah Sudiro yang meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Bersama Indri istrinya, Nanang kini membuka usaha toko pakaian yang dulu modal awalnya dari uang hasil penjualan emas batangan dari Pak Broto. Syukurnya, usahanya berkembang cukup baik. Nanang tak lagi menggubris suara para tetangga yang dulu sering terdengar, bahwa apa yang dialami Pak Broto mirip dengan dulu yang dialami oleh Pak Jarot, yaitu menjalani pesugihan yang harus mengorbankan dirinya sendiri, karena mungkin tak tega mengambil tumbal orang-orang tercintanya. Toh, hal seperti itu tak pernah benar-benar bisa dibuktikan. Bagi Nanang, dia lebih percaya pada ucapan almarhum Mbah Sudiro, bahwa yang penting harus hidup selalu jujur dan tak pernah berusaha merugikan orang lain. Walau dulu Mbah Sudiro tak pernah menjawab dengan pasti tentang pertanyaannya terkait kemungkinan bapaknya menjalani pesugihan. Di setiap sholatnya, Nanang selalu menyelipkan nama kedua orang tuanya dalam doa, agar beliau berdua tenang di alam sana, mendapat ampunan atas apapun dosa yang pernah dilakukan, serta berada di tempat mulia di sisi Tuhannya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Genderuwo Berwajah Pak Broto. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.